Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Gradia Kirana Qur'ani, dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Uzuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Saya akan menyampaikan tugas kesehatan mental dengan membawakan tema yaitu penerapan gaya belajar yang sesuai guna menunjang motivasi belajar pada anak. Banyak anak yang mengalami kesulitan belajar dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, sehingga ia menjadi pribadi yang malas dan mudah putus asa, dikarenakan dia kesulitan untuk mencerna sebuah informasi, menyimpan informasi, atau menangkap pembelajaran dari guru maupun proses pembelajaran dia sendiri. Penerapan gaya belajar yang sesuai sudah seharusnya dilakukan oleh orang tua maupun pengajar sejak dini oleh seorang anak. Apabila anak mendapatkan penerapan gaya belajar yang sesuai dalam dirinya sejak kecil, maka perkembangan secara kognitif maupun sosialnya juga akan berkembang dengan baik, sehingga anak akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki potensi-potensi dalam dirinya, dan potensi tersebut akan berkembang menjadi sebuah prestasi maupun bakat dan minat yang nantinya akan membawa sebuah keberhasilan di masa depan. Gaya belajar sendiri menurut banyak ahli itu dibagi menjadi beberapa jenis, namun yang saya bahas kali ini hanya 5, yaitu gaya belajar secara visual, auditoria, kinestetik, global, dan analitik. Gaya belajar tersebut pada anak itu berbeda-beda, sehingga orang tua maupun guru pengajar harus mampu mengamati dan menerapkan gaya belajar tersebut, sehingga anak akan memiliki potensi yang berkembang jika penerapan gaya belajar tersebut diterapkan sesuai pada dirinya. Belajar sendiri adalah kebiasaan atau cara seseorang dalam proses belajarnya, di mana dia menyukai dan lebih memahami, memudahkan dia untuk menggali, memahami, dan mengatur dan menyelesaikan sebuah persoalan dalam proses belajarnya sendiri. Kemudian yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu gaya belajar yang menggunakan kemampuan penglihatan, di mana seseorang atau seorang anak itu mudah mencerna informasi melalui penglihatannya dalam bentuk simbol-simbol, gambar maupun ilustrasi. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditoria yang lebih menggunakan kemampuan pendengaran, di mana seseorang itu lebih cepat menangkap informasi dan mengungkapkan informasi melalui indera pendengarannya. Ketiga, yaitu gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang mengutamakan kemampuan bergerak atau kinestetiknya. Contohnya kemampuan seseorang untuk menari, berolahraga, bermain musik, dan bentuk kegiatan lain yang lebih mengutamakan dalam gerak tubuh. Keempat, yaitu gaya belajar global. Gaya belajar global adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas maupun persoalan secara bersamaan dalam waktu yang sama, sehingga gaya belajar ini dapat menyingkat waktu, dan orang yang memiliki gaya belajar ini juga perfeksionis dan pandai memahami situasi dan kondisi, dan dapat menyelesaikan suatu persoalan secara cepat dan mudah, karena ia memiliki sebuah pemikiran yang cepat.
Yang terakhir yaitu gaya belajar analitik. Gaya belajar analitik yang dimiliki oleh seseorang itu lebih mengutamakan kemampuan untuk menganalisis suatu objek maupun informasi. Jadi, seseorang yang memiliki atau menerapkan gaya belajar ini itu lebih cenderung fokus pada suatu hal yang terperinci dan teratur, sehingga ia melakukan suatu pekerjaan itu secara urut dan secara jelas. Kemudian tentang motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi sebelumnya itu berasal dari kata motif yang artinya dorongan. Dan motivasi adalah dorongan atau keinginan yang dimiliki oleh seseorang di dalam dirinya yang akan timbul dalam bentuk tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam mencapai keberhasilan. Sehingga motivasi belajar yang berprestasi itu adalah keinginan atau dorongan dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan menghasilkan suatu tindakan atau usaha untuk kesuksesan atau sebuah prestasi ke depannya. Motivasi belajar itu dibagi menjadi dua, yaitu motivasi secara intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi belajar intrinsik itu adalah dorongan atau keinginan yang timbul dalam diri seseorang yang tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar, sehingga motivasi ini timbul karena seseorang atau seorang anak memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai suatu keberhasilan di dalam dirinya. Kemudian motivasi ekstrinsik. Motivasi ini timbul karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar. Seperti motivasi belajar. Kenapa saya mau belajar? Karena jika saya tidak belajar, saya akan mendapat hukuman. Jika saya belajar, saya akan mendapat hadiah. Sehingga dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa gaya belajar itu dapat menunjang adanya motivasi belajar dalam diri anak, karena motivasi tersebut timbul karena rasa puas seorang anak karena telah menyelesaikan beberapa tugas sesuai dengan potensi dalam dirinya, karena ia telah itu tadi menemukan gaya belajar yang sesuai dalam dirinya, sehingga ia tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal. Sehingga sangat penting bagi orang tua dan pengajar dalam memahami cara belajar anak. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah waridho warinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.